Dime tu verdad, porque yo no te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Adapun table of content pada pembahasan kali ini, yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada metabolisme, dan yang keempat ada ekskresi. Baik, sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan toksikokinetik jenis logam berat arsenik, perlu kita ketahui bersama bahwa arsenik merupakan jenis logam berat yang tentunya bersifat toksik dan bisa ditemukan secara alami di lingkungan, baik itu di mineral maupun batuan. Nah, sumber pencemaran arsenik seringkali berasal dari kegiatan industri, pertambangan, limbah rumah tangga yang mencemari sumber air. Nah, dalam konteks kesehatan, arsenik ini dikenal sebagai zat yang bersifat karsinogen dan paparannya bisa terjadi melalui inhalasi maupun pencernaan, baik itu makanan maupun air yang terkontaminasi arsenik, sehingga bisa membahayakan kesehatan manusia seperti kanker, gangguan kulit, dan juga kerusakan sistem saraf. Nah, selanjutnya absorpsi arsenik. Absorpsi arsenik merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme dan jalur masuk ke dalam tubuh organisme, baik manusia maupun hewan, seperti sel flis air tawar. Nah, proses ini terutama terjadi melalui saluran pencernaan, khususnya di usus halus, di mana arsenik diserap mengikuti ketika orde pertama yang bergantung pada konsentrasinya dalam saluran cerna. Nah, selain itu, absorpsi juga dapat terjadi melalui inhalasi udara yang terkontaminasi dalam tingkat yang lebih rendah melalui kontak kulit. Nah, pada tingkat seluler, absorpsi arsenik melibatkan berbagai mekanisme transfer yang kompleks. Protein membran seperti aqualic protein 7 dan 9 memainkan peran kunci dalam memfasilitasi masuknya arsenik ke dalam sel. Nah, dalam konteks ekosistem akuatik, sel flis ini menyerap arsenik ke dalam kontak langsung dan air sedimen yang terkontaminasi. Selanjutnya, distribusi. Nah, konsep distribusi toksikokinetik arsenik merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor biologis dan kimia. Distribusi arsenik dalam tubuh organisme dimulai setelah proses absorpsi, di mana arsenik masuk ke dalam aliran darah dan kemudian disebarkan ke berbagai jaringan dan organ. Distribusi arsenik dalam tubuh juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan karakteristik media di mana organisme berada. Distribusi arsenik tidak merata di seluruh tubuh, dengan beberapa jaringan menunjukkan akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Misalnya, pada kasus P. eximius ditemukan perbedaan distribusi yang signifikan antara bagian yang bisa dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Pola distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan akumulasi arsenik di organ-organ tertentu yang berpotensi menyebabkan kerusakan seluler dan gangguan fungsi organ. Maka dari itu, penting mengingat jenis arsenik, terutama arsenik anorganik, karena dianggap lebih toksik dibandingkan arsenik organik. Baik, selanjutnya ada metabolisme logam berat arsenik. Metabolisme arsenik dalam tubuh manusia melibatkan reaksi biokimia kompleks, dengan arsenik hadir dalam bentuk anorganik dan organik seperti AS3 dan AS5 yang memiliki tingkat toksisitas berbeda. Dan setelah masuk ke tubuh, arsenik mengalami detoksifikasi dengan bantuan glutathione yang mengurangi toksisitas dan memfasilitasi ekskresinya melalui urin. Paparan arsenik yang tinggi dapat merusak fungsi ginjal dan menyebabkan akumulasi arsenik di tubuh. Selain itu, arsenik yang telah dimetabolisme diekskresikan melalui urin, tetapi jika ekskresi terganggu, arsenik dapat menumpuk dan meningkatkan risiko kerusakan organ. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep ekskresi. Ekskresi merupakan proses penting dalam toksikologi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Arsenik dan metabolitnya, terutama MMA dan DMA, diekskresikan dari tubuh melalui dua jalur, yaitu urin dan tinja. Sebagian besar MMA dan DMA diekskresikan melalui urin. Arsenik pentavalen yang kurang larut lebih banyak diekskresikan melalui tinja. Sementara arsenik trivalen lebih cepat diekskresikan ke empedu untuk eliminasi melalui feses atau mengalami reabsorpsi. Proses ekskresi juga melibatkan organ lain seperti hati maupun ginjal. Faktor-faktor seperti dosis, durasi paparan, kondisi kesehatan, dan faktor genetik juga mempengaruhi efisiensi ekskresi arsenik. Jika proses ekskresi tidak berlangsung dengan efektif, akumulasi zat beracun di dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan.
Adapun kesimpulan pada materi ini, toksikokinetik arsenik mencangkup serangkaian proses yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang merupakan aspek penting dalam memahami bagaimana arsenik mempengaruhi organisme termasuk manusia. Arsenik dapat diserap melalui beberapa jalur, seperti pencernaan, inhalasi, dan kontak kulit, di mana bentuk organiknya lebih berbahaya karena lebih mudah diserap. Setelah masuk ke tubuh, arsenik didistribusikan ke berbagai organ, terutama hati, ginjal, paru-paru, dan kulit, di mana ia dapat menumpuk dan menyebabkan kerusakan organ seperti berbagai efek toksik lainnya.